Unsur hara sendiri dijelaskan sebagai segala macam unsur dan senyawa kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sendiri sampai reproduksi. Adapun peran unsur hara pada tumbuhan, yang pertama merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, terkhusus akar, batang, dan daun. Yang kedua, berperan dalam pembentukan zat hijau daun yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis nantinya. Yang ketiga, berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Mekanisme penyerapan unsur hara. Mekanisme penyerapan unsur hara terbagi menjadi dua, yaitu penyerapan pasif dan penyerapan aktif. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian penyerapan pasif. Penyerapan pasif adalah penyerapan tanpa menggunakan energi hasil metabolisme. Penyerapan pasif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, difusi bebas. Difusi bebas adalah ion yang masuk ke dalam ruang bebas dinding sel dan ruang antar sel. Mekanisme ini tidak banyak menyerap karena setelah terjadi keseimbangan akan terhenti. Yang kedua, pertukaran ion. Ion yang terjerap di permukaan dinding sel atau membran sel dapat dipertukarkan dengan ion dari larutan atau yang terjerap partikel tanah. Yang dipertukarkan adalah H dan HCO3 dari sel dengan kation atau anion yang setara. Yang ketiga, ada arus massa atau aliran massa. Ion terserap ke dalam sel akar mengikuti arus air yang terserap oleh daya hisap daun atau arus transpirasi. Yang keempat, ada keseimbangan Donan. Mekanisme ini menganggap bahwa di dalam sel terdapat ion tetap, dapat berupa kation atau anion yang tidak dapat meninggalkan sel. B. Penyerapan aktif. Penyerapan menggunakan energi metabolisme, misalnya ATP. Di sini yang pertama ada teori Carrier. Teori ini menyatakan bahwa ion dapat menembus membran plasma yang diferensial permeabel karena dibantu oleh Carrier, yaitu senyawa hipotetik yang mengikat ion di permukaan luar dan melepasnya lagi di bagian dalam membran sel. Kemudian yang kedua ada pompa ion atau respirasi anion. Teori ini menganggap bahwa masuknya anion terjadi karena melewati pompa sitokrom dengan elektron yang berasal dari proses dehidragenesi sebagai penukar. Kemudian masuk pada penyerapan lewat daun. Berbagai senyawa kimia disemprotkan ke permukaan daun dalam bentuk larutan atau suspensi. Misalnya fungisida, insektisida, atau pupuk daun. Pemupukan lewat daun dilakukan bila pemupukan lewat tanah tidak efektif. Pemupukan daun dapat lebih ekonomis terutama untuk unsur hara mikro. Kemudian masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan zat hara. Yang pertama di sini ada temperatur. Sampai batas tertentu, kenaikan temperatur akan mempercepat penyerapan karena kenaikan temperatur menaikkan kecepatan difusi ion ke akar dan juga mempercepat respirasi akar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan zat hara. Yang pertama, temperatur. Sampai batas tertentu, kenaikan temperatur akan mempercepat penyerapan karena kenaikan temperatur menaikkan kecepatan difusi ion ke akar dan juga mempercepat respirasi akar. Temperatur tinggi akan menghambat penyerapan karena pada temperatur tinggi respirasi terhambat dan membran plasma menjadi lebih permeabel sehingga mudah terjadi kebocoran zat hara keluar.
Yang kedua, cahaya. Tumbuhan yang hidup pada intensitas cahaya yang tinggi menyerap ion lebih banyak daripada cahaya yang kurang, karena fotosintesis yang lebih besar memberi gula lebih banyak pada akar untuk direspirasi. Cahaya juga mempengaruhi temperatur dan selanjutnya berpengaruh terhadap arus transpirasi. Yang ketiga, aerasi. Aerasi yang tidak baik menghambat penyerapan karena O2 diperlukan untuk respirasi dan kenaikan kadar CO2 dapat meracuni akar. Yang keempat, pH. Pengaruh pH terhadap penyerapan, misalnya pada pH rendah, ion H+ akan bersaing dengan katon, misalnya K+, sehingga mesofil daun, sehingga penyerapan katon terhadap dan penyerapan anion terpacu. pH juga berpengaruh terhadap pH. pH tinggi, P berada dalam bentuk P4-2- yang tidak dapat diserap. Fosfat yang dapat diserap adalah dalam bentuk H2PO4- yang terbentuk pada pH rendah. Yang kelima, interaksi antar ion. Penyerapan suatu ion dipengaruhi oleh ion lain antagonis untuk sinergis. Pada umumnya ion bervalensi 1 lebih mudah diserap daripada ion bervalensi 2. Persaingan mendapatkan titik ikat pada karir diduga menjadi penyebab antagonisme. Sinergisme, misalnya tumbuhan yang banyak mengandung N akan menyerap fosfat dan sulfat lebih cepat. Yang keenam, pertumbuhan. Pertumbuhan jaringan atau organ yang akan menambah luas permukaan, menambah jumlah sel, dan menambah jumlah karir. Pertumbuhan juga berarti menambah bahan organik. Ini akan menurunkan kadar zat hara tertentu atau efek pengeceran yang dapat menyebabkan pemajuan penyerapan.